Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk menikmati udaranya Allah ini pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita udah masuk pada akhir bulan Rajab ya. Akhir puasa di bulan Rajab ini mudah-mudahan puasa yang diberkahinya penutup bulan Rajab dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Tinggal sebulan lagi insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman sebagaimana biasa untuk melanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs. Dan Bapak Ibu sekalian, kita buka hati kita persiapkan semua segala sesuatunya yang perlu kita siapkan. Dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Masih di mute Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده Jadi apa ya? ورسوله Share لا video, stop video. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini Allah anugerahkan kita kenikmatan iman Islam, kemauan dan kesempatan kita bisa bersama dalam kajian. Mudah-mudahan bersama kita di kajian ini, kelak Allah membersamakan kita di surganya. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih membicarakan tentang nutrisi hati atau cara membersihkan hati yang kotor. Ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan seperti ayah tadi sampaikan bahwa kita sudah berada di bulan akhir daripada bulan Rajab. Orang sering bilang tak terasa waktu, begitu cepat berlalu. Karena itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Al-waktu la yatawaqqaf. Al-waktu la yatawaqqaf. Waktu itu tidak pernah berhenti. Waktu tidak pernah berhenti. Terus berjalan. Maka di saat kita tidak menggunakan waktu itu, kerugianlah yang akan terjadi kepada kita. Karena waktu itu terus bergerak. La yatawaqqaf. Tidak pernah berhenti. Maka di saat kita berhenti berbuat baik, disitulah kerugian bagi diri kita. Ya. Yang kedua, al-waktu la yarji'. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Maka waktu yang telah pergi selesai sudah. Al-waktu la yarji'. Wal mu'ammal ghaib.
waktu tidak akan pernah kembali. Sedangkan wal mu'ammal ghaib, waktu yang akan datang itu masih gaib. Apa maksudnya gaib? Kita tidak tahu di waktu yang akan datang kita masih ada atau tidak. Atau kalau kita ada, kita masih bisa melakukan kebaikan atau tidak. Ya, jadi al-waktu la yarji'u. Waktu itu ayah bunda tidak akan pernah kembali. Yang sudah pergi, selesai dia. Waktu. Dan yang akan datang, itu gaib. Wal mu'ammal gaib. Kenapa gaib? Karena kita tidak tahu. Nanti kita masih bisa melakukan sesuatu atau tidak. Atau jangan-jangan kita sudah tiada. Nah, itu yang disebut wal mu'ammalu ghaibun. Ya. Kemudian, saudara-saudaraku yang saya cintai, waktu juga idza dhahaba la ya'uduh. Jika dia sudah pergi, dia tidak akan pernah kembali lagi. Sampai dikatakan oleh ulama, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu seperti hembusan nafas yang dia tidak akan pernah kembali lagi. Al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu seperti hembusan nafas yang tidak akan kembali lagi. Kemudian diumpamakan al-waktu mithlun nahri. Waktu itu seperti mengalirnya air. Yamshi wala yantadiru ahadan. Apa ini maksud? Waktu itu seperti mengalirnya air. Yamshi la yantadiru ahadan. Dia terus berjalan, berjalan, dan tidak menunggu seorang pun. Begitulah waktu. Waktu itu terus berjalan dan tidak nunggu kita. Ya, ini penting untuk dipahami. Ya, kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Maka karena itu kita perlu bertanya, mada taf'alu bil waqt? Apa yang telah kita lakukan dengan waktu ini? Apa yang telah kita lakukan dengan waktu ini? Mada taf'alu bil waqt? Coba tanya, renungkan. Apa yang sudah kita lakukan dengan waktu ini? Ya. Nah, itu penting untuk dipahami. Apa yang telah kita lakukan dengan waktu ini? Ba'dun nas yasta'miluna bil waqt. Sebagian mereka manusia menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Sebagian manusia menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Apakah kita termasuk itu atau tidak? Asya mufidah, yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Yata'allamun, mereka terus belajar. Wa ya'malun, dan mereka terus melakukan kebaikan. Ya'budun Allah, mereka terus beribadah kepada Allah. Yusa'idun nas, mereka terus membantu orang-orang. Wa ba'dun nas yudayyi'un al-waqt, dan beberapa orang tidak menggunakan waktu dengan baik. Yushahiduna asya, dia banyak menyaksikan sesuatu. Kathiratan bila fa'idah, banyak menyaksikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yushahiduna al-asya, yal'abuna kathiran, mereka terlalu banyak main-main. Yanamuna kathiran, mereka terlalu banyak tidur. Yatakallamuna, dan mereka banyak sekali berbicara bila makna yang tidak ada makna apapun. Al-waktu ni'matun kabiratan min Allah. Waktu itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Waktu itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Nabi SAW bersabda,
Apa kata Nabi? Ni'matani. Ni'matani. Ya. Ada dua nikmat. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Di mana manusia tertipu dengan keduanya. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Yaitu sehat yang Allah berikan kepada kita. Wal faragh. Dan kesempatan waktu yang Allah berikan. Ya, jelas. Jelas sekali. Tadi Anda sampaikan waktu itu seperti apa ya? Yang pertama, al-waktu la yatawaqqaf, tidak pernah Tidak pernah berhenti. berhenti. Ya, kemudian al-waktu la yarji, Dia waktu tidak akan pernah kembali. kembali. Al-waktu anfasun la ta'ud, waktu itu bagaikan hembusan nafas yang tidak akan pernah balik. Kemudian waktu Seperti air yang mengalir. ya, al-waktu mithl nahar. Waktu itu seperti air sungai yang mengalir, la yantaziruna ahadan yamshi wa la yantaziruna ahadan. Dia terus berjalan dan tidak menunggu seorang pun. Itulah waktu. Ya, karena itu penting ya untuk menggunakan waktu, karena waktu ini hal terbaik yang Allah berikan pada kita. Makanya kata Allah gimana, Bu? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu dalam keadaan rugi. Illa alladzina amanu, kecuali mereka yang terus beriman. Wa amilus salihati, dan terus beramal saleh. Waktu tak pernah dibiarkan berlalu. Maaf Ustadz, kepencet ininya saya. Suaranya ketutup. Ya, maaf. Ya, jadi Bapak-bapak ditutup ininya. baik, saya ingin ulangi bahwa Allah Ta'ala berfirman, demi masa manusia dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi adalah orang yang terus beriman. Wa amilus salihati, yang tidak rugi adalah orang yang terus beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh. Dia tidak membiarkan waktu sedikit pun berlalu kecuali ada makna yang dia lakukan. Selanjutnya apa? Wa tawassaw bil haqqi. Waktu ya orang tidak akan rugi kalau saling menasihati dalam kebaikan, yaitu menuntut ilmu, terus belajar, belajar dan belajar. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Hidup ini tidak sabar, maka pasti akan kacau cara hidup kita. Sabar dalam melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang Allah perintahkan ini banyak. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan pernah melakukan. Coba bayangkan tadi ayah bunda, sholat malam. Selesai sholat malam, pergi ke masjid, sholat subuh. Setelah itu balik rumah, tunggu sebentar kajian. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian, ya, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah ini menyenangkan. Memiliki daya tarik. Kalau kita tidak sabar, pasti kita akan melanggarnya. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir-takdirnya Allah. Tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa takdir Allah adalah yang terbaik buat kita. Saya ulangi, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita.
Namun satu hal yang perlu kita tahu, bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Oleh karena apa? Oleh karena Allah tidak pernah zalim kepada kita. Quran surat 10 ayat 44. Inna Allah la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Ayat berapa, Ustaz? Surat 10 ayat 44. 44. Silakan. Ya, bentar, Ustaz. 10:44. Surat Yunus ayat 44. Innallaha la. Oke. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, sungguh ya, Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Tapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, takdir itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Kenapa? Karena demi Allah, yang tahu terbaik buat kita bukan kita. Tapi yang paling tahu terbaik buat kita adalah Allah. Karenanya sabar terhadap ketentuan Allah itu adalah keniscayaan. Saya ulangi, yang paling tahu terbaik buat kita bukan kita, tapi Allah. Karena itu, sudahlah berprasangka baik saja kepada Allah. Bahwa apa yang Allah tetapkan buat kita adalah kebaikan. Quran, surat 2, ayat 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 2 ayat 216, Ustaz. Siap. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, apa kata Allah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu yang terbaik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan catat di ujungnya, Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak tahu apa-apa. Allah yang Maha tahu terbaik buat kita, bukan kita. Ya, karena itu yuk sabar terhadap perintah-perintah Allah, sabar terhadap larangan-larangan Allah, dan juga sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Tadi saya sampaikan, tidak semua ketentuan Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Namun satu hal kita perlu tahu, bahwa ketentuan Allah yang terbaik buat kita. Dan juga harus dicatat, Allah tidak pernah zalim sama kita. Tapi kita yang zalim terhadap diri kita sendiri. Coba ya, kita renungkan pelan-pelan. Bahwa Allah tidak pernah zalim sama kita, tapi kita yang zalim sama diri kita sendiri. Ana tanya, dari mana kebaikan yang kita terima dalam hidup ini? Dari Allah. Dan dari mana keburukan yang kita terima? Itu karena kita. Coba renungkan surat 4 ayat 79. Asa antak
Surat 4 ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Surat An-Nisa surat 4 ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kebaikan apapun yang kamu terima, itu Allah yang kasih, datangnya dari Allah. Dan keburukan apapun yang menimpa dirimu, itu karena dirimu sendiri. Coba waras enggak kita ya, kalau mengatakan misalnya, kebaikan itu usaha, keburukan takdir. Tidakkah bertolak dengan ayat ini? Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan seluruh keburukan itu karena kita. Maka saat keburukan datang, jangan kita menyalahkan Allah. Banyaklah bermuhasabah. Manusia ini memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan nikmat kepada manusia ini. Tiada hingga. Tapi kita zalim. Kita ingkar terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih. Coba buka surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Surat 14 surat Ibrahim ayat 34. Siap. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allah menganugerahkan apapun yang kita minta. Tentu yang terbaik buat kita. Dan jika engkau mau menghitung nikmat Allah, engkau tidak bisa menghitungnya karena tidak terbatas Allah berikan kepada kita. Sungguh manusia itu zalim. Dan sungguh manusia itu ingkar. Gak mau bersyukur kita kepada Allah. Tapi giliran cobaan datang, kita nyalahkan Allah. Padahal percayalah ayah bunda sekalian, tadi saya sampaikan cobaan itu karena kita. Maka saya sering bilang, coba renungan. Cobaan itu kan kita undang. Betul atau tidak ya? Cobaan itu kita yang undang. Tapi kita nggak pernah nyadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu karena kita. Cobaan itu kita yang undang. Karena itu muncul ayat dalam Quran. Surat 30 ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Coba simpulkan ya. Bukankah cobaan itu kita yang undang? Bukankah musibah itu kita yang undang? Yang kasihan, orang yang berbuat baik mendapatkan dampak buruk negatif karena perkara buruk yang dilakukan sebagian orang. Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di laut
Karena apa? Karena ulah tangan manusia. Hei manusia rakus. Benar ya Rasul mengatakan, "Madi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal." Dua ekor serigala dilepas di sekumpulan kambing. Itu tidak akan lebih merusak daripada manusia-manusia yang rakus terhadap dunia. Karena kerakusan terhadap dunia, bahkan kita tidak peduli saudara-saudara kita akan jadi korban dari apa yang kita lakukan. Karena ketika bencana dan cobaan datang, tak memilih manusia. Semua terkena. Nah, kembali ayah, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Allah ingin merasakan sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Masa cobaan bertubi-tubi dikasih oleh Allah, kita tetap tidak mau kembali. Jadi saya hanya ingin mengatakan ayah bunda, kalau ada sesuatu tak baik, yuk kita koreksi diri kita, jangan menunjuk ke sana ke sini. Karena sesungguhnya keburukan itu kadang-kadang kita yang undang. Coba renungkan lagi Quran. Bahwa semua akibat diri kita. Buka Quran. Surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Kenapa siksaan itu datang? Karena apa yang telah mereka kerjakan. Bukankah itu diundang? Bukankah itu konsekuensi dari keburukan yang kita lakukan? Allah memberikan, kata Allah, seandainya penduduk negeri itu beriman betul kepada Allah. Bertakwa betul kepada Allah. Tidak hanya pengakuan mayoritasnya ya. Tidak hanya KTP-nya. Tapi imannya betul, takwanya betul. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan ingat Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Allah bukakan pintu berkah dari langit dari bumi. Itu janji Allah. Keberkahan yang terjadi. Akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Agama tidak mau dipakai. Agama hanya diakui tapi tidak dipraktikkan. Agama pengisi kolom KTP. Tapi tidak mengisi ruang-ruang kehidupan kita. Saya ulangi ya. Agama hanya diakui tapi tidak dipraktekkan. Agama hanya mengisi ruang kosong di KTP kita. Mengisi kolom-kolom di KTP. Tapi tidak mengisi kehidupan kita. Maka apa yang terjadi kata Allah? Kami siksa mereka. Diakibatkan ulah penduduk negeri itu sendiri. Sebab akibat kausalitas. Maka sering saya bilang, kalau rumah tangga tak baik, jangan tunjuk sana sini. Tanyakan kepada diri Anda. Hidup penuh cobaan, penuh rintangan. Jangan pernah menyalahkan orang dan buru-buru mengatakan takdir. Tapi tanyakan dengan apa yang telah kita lakukan. Karena ada yang disebut dengan tebar tuai. Kau Ustaz, yang tebar tuai. kabar duanya. Kau yang menebar, maka engkau yang akan menuainya. Hmm.
Kita ini kan lucu ya. Kita yang menebar, tapi orang-orang yang kita tunjuk salah. Si anu, si anu, si anu. Kenapa sih tak cerdas melihat buruk apa yang kita kerjakan? Jangan cerdas melihat keburukan yang orang lakukan. Kembali, ayah bunda, cobaan itu kadang-kadang diundang. Coba nih, nih ayat nih kalau saya sampaikan ya, kadang-kadang banyak tersinggung. Tapi saya cuma membacakan ayat Quran saja. Kalau khawatir karena saya, silakan dipahami sendiri. Rasanya ini tak butuh tafsir untuk bisa memahami ini ayat yang saya sampaikan. Buka surat 16 ayat 112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Silakan. Surat 16, surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya berlimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, kata Allah, Allah memberikan satu perumpamaan tentang sebuah negeri. Yang negeri itu tadinya aman. Apa kalau aman tuh ya? Tentram. Aman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tidak hanya sekedar aman. Allah datangkan rizki dari segala penjuru tempat. Bahasanya apa? Kemahripah loh Cinawi. Bagai jamrud di tengah katulistiwa. Bukan lautan tapi kolam susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking kerennya. Allah datangkan rizki dari segala penjuru tempat. Pohon singkong kita tancapkan 3 bulan kita panen. Tapi kata Allah akan tetapi penduduk negeri itu mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa maksudnya mengingkari? Satu, dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua, dia tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Yang ketiga, dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, dia tidak merawat kenikmatan yang Allah kasih. Malah dia rusak. Maka Allah ganti kenikmatan dan ketenangan itu dengan pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, disebabkan ulah penduduk negeri itu sendiri. Coba lihat, ada kausalitas, ada sebab akibat. Nah, inilah ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Ya, ya, kepanjangan saya bicara soal waktu. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena kita ini berpacu sekali. Sampai dikatakan wa umri naqisun fi kulli yaumin wa danbiza idun kaifah timali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Lalu bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah? Umur kita makin hari makin berkurang. Kalau umur makin berkurang, jatah hidup makin sedikit. Kalau jatah hidup makin sedikit, maka kematian makin dekat. Betul ya? Saya ulangi ya. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa danbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin hari makin berkurang. Sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Lalu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sebelum jauh, nih ya, ayah bunda sekalian. Banyak nanti orang
menyesal di saat dia disiksa di dalam neraka. Lalu penyesalan itu dia berkata dalam penyesalannya. Apa yang dia katakan? Ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Niscaya kalau kau keluarkan aku dari neraka ini, aku akan berbuat baik. Berbeda dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Coba ayah bunda renungkan apa yang Allah jawab dengan permintaan orang itu untuk dikeluarkan dari neraka. Bukankah aku telah memberi umur panjang, kesempatan waktu untuk berpikir, tapi di masa itu kamu tidak pernah berpikir. Quran itu, surat 35 ayat 37, surat Fatir. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Silakan. Surat Fatir, surat 35, ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Kemudian Allah katakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk kamu dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Masa itukah yang kita tunggu? Penyesalan itukah yang kita nanti? Allah masih memberi waktu dan umur kepada kita. Mereka berteriak di dalam neraka. Keluarkan kami ya Allah dari neraka ini, kami tak sanggup. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan waktu untuk berpikir bagi yang mau berpikir, tapi nggak pernah mikir. Dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Ada para ustadz, Quran, hadis, para nabi, para ulama, memberitahu, tapi kita cuek. Apa kata Allah? Maka rasakanlah azab ini. Bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Masa itukah yang kita tunggu, ayah bunda? Saya kalau yang masih muda, tidak menggunakan kesempatan waktu dengan baik, rasanya masih ada maklum, walaupun itu sedikit. Tapi kalau sudah sepuh, masih menghabiskan waktu dengan dunia, dan lupa ada akhirat, itu keajaiban dunia ke-8 setelah Candi Borobudur. Betul kan ya? Sudah sepuh, masih asik dengan dunia, lupa dengan akhirat. Bukankah itu keajaiban dunia? Tapi nyatanya ada ya. Saya ada cerita sedikit nih. Saya pernah bimbing jemaah umrah. Saya lupa tahun berapa. Lalu ada turnya setelah umrah itu ke Dubai. Dari Dubai kami jalan ke Ferrari World di Abu Dhabi. Saya tidak suka dengan permainan, jemaah masuk, saya duduk-duduk di depan dengan anak saya. Tiba-tiba satu bis datang. Orang-orang Eropa. Semuanya sudah tua-tua sekali. Saya orangnya penasaran, saya tanya. Seorang bapak. Bapak sudah tua, masih jalan-jalan. Iya. Apa jawabannya? Dulu kami masih muda, capek mencari duit. Nah, sekarang tua, kita tinggal menikmati hidup, katanya.
Terus saya bilang, terbalik ya dengan pola pandang kami orang Muslim. Orang Muslim kami sudah seumuran Bapak 70, 80. Itu rasanya cuma ingin menghabiskan waktu dalam ibadah di akhirat, di masjid sana. Jadi mindset yang berbeda, pola pandang yang berbeda. Jadi kalau ada orang Muslim sudah umur 60, 70, 75, masih asik dengan dunia, masih asik dengan politik, lupa dengan akhirat. Rasanya kok saya ingat orang Eropa satu bis di Abu Dhabi. Dan ada satu ayat Quran ya yang sering menyinggung kita. Surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Silakan. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 1. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, apa kata Allah? Sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hari menghisap amalan mereka. Menghitungin amal. Sedang mereka, apa kata Allah? Lalai dengan urusan dunia dan lupa dengan akhirat. Lalai dengan urusan dunia, lupa dengan akhirat. Berarti apa yang terjadi itu? Yang terjadi dia menganggap dunia segalanya, akhirat khayalan. Padahal kalau kita mau tahu, dunia hanyalah panggung sandiwara katanya. Yang tak sandiwara itu adalah akhirat. Quran surat 60. Surat berapa? Surat 29 ayat 64. Apa kata Allah? Perhatikan baik-baik itu. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Silakan. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Masa kita sudah seumur ini tak tahu pula? Tak tahu pula. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, permainan. Sedangkan kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya kalian mengerti, masa tak mengerti juga? Masya Allah. Ayah bunda, ayah bunda, janji Allah itu benar. Ada surga, ada neraka, ada azab, ada pahala, ada siksa. Janji Allah itu benar, bukan hayalan, bukan fiksi, bukan cerita kosong. Janji Allah itu benar. Ada surga, ada neraka, ada bahagia, ada sengsara nanti di akhir. Ada siksa, ada pahala. Ada imbalan, ada punishment. Janji Allah itu benar. Bukan fiksi. Bukan hayalan. Bukan nakut-nakuti. Janji Allah itu benar. Coba buka di surat yang sama, surat 35 ayat kelima. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Mohon Surat maaf ya, 35 kalau ngaji surat 35 ayat 5. ayat 5. Surat Fatir 35 ayat 5. Wahai Siap. manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia itu memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, hai manusia, sungguh janji Allah itu benar.
bukan fiksi, bukan khayalan. Ada neraka, ada surga, ada pahala, ada siksa, ada kenyamanan, ada kesengsaraan di akhirat. Janji Allah itu benar. Karena itu Allah peringatkan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kalau begitu janganlah dunia itu memperdayakan engkau. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula ya setan yang pandai menipu itu memperdayakan dirimu tentang Allah. Masihkah mau habis dengan urusan dunia? Masihkah mau lalai dengan waktu? Tak pernah tahukah di saat kita mengaca bahwa rambut kita sudah mulai meninggalkan dunia kita? Tak sadarkah kita bahwa penglihatan kita sudah mulai berkurang? Otot-otot pun sudah mulai mengendor. Kelincahan pun sudah mulai berkurang. Tak sadarkah kita itu? Ayah bunda, kalau kita hanya mencari dunia, Allah kasih. Allah kasih. Allah nggak rugiin kita. Tapi apa yang kita dapat di akhirat? Kalau kita hanya asik dengan urusan dunia saja, waktu kita abad. Di akhirat nanti hanya neraka. Apa yang kita capek kumpulkan di dunia ini, nggak ada gunanya. Nggak membantu diri kita. Coba buka surat 11. Ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini mohon Surat, maaf ya, surat surat Hud, ke-11. surat 11 Hud, ayat Ya, 15. betul. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat Terus 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. barang siapa menginginkan kehidupan dunia, Allah kasih sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Dan Allah sama sekali tidak akan merugikan mereka. Oh, mereka lakukan urusan dunia kok. Allah kasih. Coba lihat tapi. Mereka itulah yang kelak di akhirat tidak dapat apa-apa. Kecuali neraka. Kata Allah, sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia, capek siang malam. Dan hapuslah apa yang telah mereka lakukan. Coba sekali-kali kita membayangkan di saat kita sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan, lalu dibawa ke kubur. Apakah kita bawa sesuatu? Masa itu tidak pernah terlintas? Waktu masih habis hanya untuk urusan dunia, 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 dunia. Tak ada waktu untuk akhir. Nah, ayah bunda sekalian, yang saya cintai karena Allah. Tak bawa dunia itu. Nanti yang menjadi harapan kita bukan dunia yang kita banggakan itu. Tapi amal soleh yang sudah kita kerjain. Surat Al-Kahfi ya. Surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus
adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan anak yang kita banggakan, kita lelah mencarinya, hanyalah perhiasan dunia. Kita bisa menikmatinya seumur kita saja. Itu pun kalau kita sehat. Sedangkan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Bukan dunia kita, tapi amal soleh kita. Masihkah kita mau sia-siakan waktu hanya untuk urusan dunia? Dunia, dunia, dan dunia. Ternyata hanyalah perhiasan. Yang menjadi harapan buat kita adalah amal soleh kita. Nah, ayah bunda yang saya cintai. Karena itu, jangan lalai dengan dunia dan lalai dengan anak-anak. Karena nanti kita termasuk orang yang rugi. Quran, surat 63, ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat 63 ayat berapa, Ustaz? Ayat 9. 9. Surat Al-Munafikun 63 ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hmm, apa itu kata Allah? Jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Umur 70, 80, masih asik dengan politik. Masih asik dengan urusan dunia. Lalu dalihnya demi bangsa dan negara. Masya Allah. Udah deh, yuk deketin diri kita kepada Allah. Saya kadang-kadang suka begini ya. Kalau dia politisi masih dapat duit. Ini yang lucu. Di masjid sudah tua ngomongnya politik terus. Tegang-tegangan dapat duitnya pun tidak. Akhirat rugi. Kan dua kali itu nampaknya. Nah, sudahlah. Yuk kita habiskan cerita tentang akhir. Saya teringat sahabat Ali mengatakan. Ini kata sahabat Ali. Irtahalatid dunia mudbirah. Dunia itu akan pergi tinggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat akan datang menjemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing keduanya itu punya budak. Wa kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Jangan pernah jadi budak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabah. Karena hari ini di dunia yang ada kesempatan amal, 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 tidak ada pertanggungjawaban. Wa ghadan, dan nanti di akhirat hisabun wala amalah, yang ada hanyalah tinggal pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah tiada. Jangan berkata di akhirat, ya Allah hidupkan lagi, maka saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. La. Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Ini saya mohon maaf ya, ngajinya banyak lihat Quran ya, karena saya pengen semua dalilnya jelas. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 99.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku dapat membuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini dalam kubur ya Ustaz. Iya, betul. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata apa? Ya Allah, hidupkan saya lagi, kembalikan saya ke dunia. Niscaya saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Memang ya, penyesalan tak datang lebih awal. Penyesalan akan datang di ujungnya. Allah beri jawaban apa? Tidak, itu hanyalah dalih yang mereka lontarkan. Dan mereka dikelilingi oleh barzah sampai nanti pada hari dibangkitkan. Nah, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, apa yang saya sampaikan ini, ya, dalam banyak dalil-dalil tadi, ya, adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan waktu, jangan terpedaya oleh senangnya dunia. Karena penyesalannya bukan hari ini, tapi kelak nanti di akhirat. Semoga 1 jam yang saya sampaikan ini punya makna buat diri saya dan kita semua. Nah, karena itu saya ingin memperdalam dengan tanya jawab. Fadhal. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ayo Bapak Ibu silakan yang mau memperdalam atau bertanya, silakan. Abdul Syukur, dihidupkan dulu Pak. Ustadz itu yang amal soleh tadi yang harus kita kerjakan di dunia itu. Jadi kalau udah tua, ya jangan di masjid saja misalnya gitu. Itu amalan sosial gitu misalnya. Saya pernah dengar hadis itu ya kalau kita zikir di masjid, itikaf itu eh, ada seseorang yang zikir di masjid itikaf, pahalanya 1 parit kata. Kemudian ada datang seseorang minta tolong gitu, tolong diurusin ini, saya mohon bantuan ini. Terus dia pergi ninggalkan zikirnya. Akhirnya waktunya habis tuh bantuin orang itu. Nah, kerjaan dia membantu orang itu pahalanya 7 parit katanya. Apa betul itu Ustaz? Kalau soal parit atau tidak parit, saya tidak pernah membacanya. Ya, Bahwa saya ingin mengatakan begini, ayah. Amal soleh itu terbagi menjadi dua. Ya. Satu, amal soleh yang sifatnya ritualistik. Amal soleh yang sifatnya ritualistik. Apa maksudnya ritualistik? Amal soleh yang bersifat ibadah. Ya. Amal soleh yang bersifat ibadah. Seperti salat, puasa, gitu ya. Yang zikir. kedua ada ya amal soleh yang sifatnya sosial, yang seperti ayat bunda, ayat tadi katanya. Saya ingin mengikatnya dengan satu dalil dulu. Kata Allah, duribat alaihimud dillah, aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada. Kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah melalui ibadahnya. Yang kedua, orang yang menjaga hubungan sosialnya dengan saling bermanfaat di antaranya. Yang pertama kita tanyakan dulu, ibadah kita sudah oke atau tidak. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi ada ritual, ada sosial. Nah, dalam konteks sosial, Rasulullah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran pada surah 4 ayat 36.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إنه لا يحب من كان مختالا فخورا. Surat An-Nisa surat 4 ayat 36. Dan sembahlah Allah Betul. dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Halo, suara Ustadz hilang ya. Pelan-pelan. Ada dengar suara Ustadz? Kok Gimana saya nggak dengar? jalan-jalannya? Gimana jalan? Alhamdulillah. Kembali dengan sehat. Ini di mute dulu, Pak. Iya, iya, saya Sehat dengar. dan menyenangkan. Kok nggak mau di mute nih? Ini masuk nih satu. Iya, iya. Bu Feralda. Feralda. Bu Feralda, tolong di mute dulu. Ibu Feraida di Halo mana? Ibu Feralda, ini kok nggak Nah. ini ya? Udah. Sudah ya? Udah. Sudah termute? Sudah. Sudah. Jadi gini, coba lihat nih secara struktur dalam ayat ini. Pertama Allah bilang apa? Sembahlah Allah. Mhm. Kita disuruh beribadah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Baru kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat dekatmu, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Nah, kadang-kadang kita ini ayah mengatasnamakan sosial, tapi ibadah kita rusak. Orang yang penting baik, orang begini-begini, tapi ibadahnya kacau. Jadi sembahlah Allah, baru berbuat baik. Bahwa berbuat baik kepada manusia itu nilainya luar biasa, iya. Tapi tanya, ibadah kita sudah jalan atau belum? Ya, saya sampaikan misalnya tentang urusan berbuat baik kepada manusia. Masya Allah. Nabi mengatakan, ya, hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan saudara mukmin kita dari kesusahan-kesusahan dunia, maka niscaya Allah akan melapangkan darinya satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Jadi kalau kita melepaskan satu kesusahan saudara kita di dunia, Allah lepaskan kesusahan kita nanti di akhir. Di hari kiamat. Lalu, وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُعْسِرٍ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, ya, niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitannya dunia dan akhirat. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa menutupi aib muslimnya di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya kelak di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut senantiasa menolong saudaranya. Jadi ayah, bahwa melakukan perbuatan sosial itu pahalanya besar, iya. Tapi jangan pernah tinggalkan urusan ibadah kita. Nah, kadang-kadang kita ini atas nama bahwa berbuat baik kepada sosial itu oke, tapi lupa kalau ibadahnya berantakan. Padahal kalau kita mau jujur, berapa lama sih ibadah yang kita kerjain? Wah, 5 menit ya mau ditinggal. Ya kan ya? Iya. Dikirnya berapa lama sih? Dikirnya subhanallah 30
33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Nah, itulah kadang-kadang kita ini ngeroso aja sih sebenarnya. Ya, ya gitulah ya. Ya, Iya, itu jawabannya. baik Ustaz. Wallahu a'lam. Baik. Baik, Bapak Ibu, silakan. Tadi Pak Abdul Syukur ya, saya lihat tadi. Halo. Pak Mazwar, Oh, Assalamualaikum. Bu Yanuarti, silakan Bu. Ya, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Ya, misalnya kita dalam berkehidupan sosial, apa? Salah satu misalnya anggota dari kegiatan sosial itu kadang-kadang suka bicaranya itu suka agak, kalau bahasa kita apa ya, nyakit lah gitu ya, nyelekit atau gimana gitu. Nyakitin. Kadang-kadang kita juga suka, ya nyakitin, suka, kadang suka nggak di apa kan namanya, nggak dihiraukan, tapi kok suka lama-lama jadi kayak seperti, kok jadi kita menginikan apa sih namanya, memakan ini kita apa, mental kita gitu. Jadi seperti terganggu gitu, agak terganggu sedikit gitu masalah. Mengenai kadang-kadang suka kepikiran, kadang-kadang suka itu. Kadang-kadang suka dinyahkan lagi, nggak perlu saya itu yang penting saya melakukan kegiatan sosial itu saya niatkan semua karena Allah Ta'ala gitu. Kadang-kadang gitu. Cuma nih kadang-kadang Wah Ustadz, kalau kita ada ngumpul lagi, datang lagi gitu, apakah kita boleh tuh kalau kita menjauhkan kegiatan sosial itu demi menjaga kesehatan mental kita, mental kita, kesehatan mental kita, tanpa niat untuk memutuskan ukhuwah Islamiyah kepada mereka. Oke, Bagaimana tuh menurut ditangkap. Pak Ustadz? Ya, silakan Ustaz. Baik, sudah Bunda. Sudah. Sudah Pak Ustadz. Baik, ayo Bunda. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Iya, ya. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala yang kau raih berbanding lurus dengan besarnya cobaan dan rintangan yang kau hadapi. Anggaplah cobaan dan rintangan itu adalah nyanyian indah yang menghibur diri kita. Oh, Masya Allah. Ya, semua orang bisa berkata saya kuat dengan cobaan ketika cobaan itu tak datang. Coba renungkan Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadibin. Surat Al-Ankabut Silakan surat ya. 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah manusia mengira cukup dibiarkan saya telah beriman, padahal belum diuji? Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul, siapa yang dusta. Bunda, tolong renungkan satu hal yang ingin saya sampaikan. Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakin al ihsan an tuhsina ila man asa'a ilaik. Bukanlah kebaikan itu engkau berbuat baik pada orang yang baik kepadamu, karena itu hanyalah balas budi. Akan tetapi kebaikan itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang buruk kepadamu. Berat Pak Ustadz? Iya, karena itu jaminannya surga. Kalau enteng, jaminannya kipas angin.
Karena itu Islam ajarkan kita ada orang buruk. Iya, itu pasti. Tapi yang tidak benar kita membalasnya dengan keburukan yang sama. Buka Quran surat 4 sayut tuh ayat 34 sampai 35. Surat 41 ayat 34 sampai 35. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم. Surat 41 surat Fusilat ayat 35 dan 34-35. 34-35. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Surat 3, ayat 35, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tak sama kebaikan dan keburukan, maka responlah keburukan itu dengan cara yang baik. Jelas ya? Iya, Ustaz, Pak capek Ustaz. dengar telinga ini, Ustaz. Anggap saja itu tiupan indah. Iya, Coba ayah iya, bunda buka iya, Quran surat 2, iya, Ustaz. surat 25 ayat 63. 25. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Surat Surat 25 Al-Furqan, ayat surat 25 ayat 63. Adapun iya. hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka ucapkanlah. Dan mereka mengucapkan salam. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu satu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, apabila ada orang jahil menyapa dengan cacian, makian, hinaan, dia meresponnya dengan sesuatu yang mendatangkan kedamaian. Hmm. Berat Ustaz? Iya. Karena itu pahalanya sungguh tanpa batas. Quran surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sungguh seluruh ibadah yang kita lakukan ada ukuran pahala. Tapi tidak dengan kesabaran. Kesabaran pahalanya tanpa batas. Semua orang bisa sholat, semua orang bisa puasa, semua orang bisa sedekah. Tapi tak semua orang bisa bersabar. Karena itu nilai yang Allah berikan tiada batas. Tak berujung ayah. Penegasan dalam Quran surat 42 ayat 43. Surat 42 ayat 43. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Surat 42 ayat 43. Tetapi Siap. barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Insya Allah, jika kita ingin mulia di hadapan Allah, peganglah Al-Quran yang telah mengajarkan kita untuk jadi penyabar dan pemaaf. Bukankah kita senantiasa berkata, saya adalah orang bertakwa? Apakah kita tahu indikator orang bertakwa? Coba buka surat Quran surat 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang lain.
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Siapakah dia? Satu, orang yang dermawan. Dua, orang yang tidak emosional. Yang ketiga, maafnya lebar dan luas. Gampang ini? Sulit? Iya. Tapi lah itu hidup. Bahwa besarnya nilai yang kita raih. Berbanding lurus dengan besarnya rintangan yang kita dapatkan. Ayah bunda, itulah hidup. Ya, hidup ini ada tantangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang cobaan dan rintangan kepada kalian. Sebagaimana telah datang pada orang-orang terdahulu. Baik, ayah bunda. Ya, kalau boleh satu lagi saja. Saya agak meriang ya. Silakan. Oke, baik Ustadz. Ini di chat aja satu Ustadz ya. Izin tanya Ustadz, Ya, apakah siap ya. dibenarkan jika kita mengetahui seseorang berbuat tidak baik, lalu kita tidak mengingatkan karena demi menjaga ukhuwah, atau harus tetap mengingatkan walaupun akan akibatnya putus persahabatan karena yang bersangkutan tidak menerima masukan kita. Ayah bunda, sahabat baik bukan sahabat yang membiarkan saudaranya terjerumus ke dalam neraka dan murkanya Allah. Sahabat baik adalah sahabat yang tidak menginginkan sahabatnya masuk ke dalam neraka. Karena itu saling mengingatkan itu menjadi penting. Para sahabat dulu saat diingatkan oleh saudaranya dia berkata, Alhamdulillah masih ada saudaraku yang mengingatkan dan mencintai diriku. Cuma saja kadang-kadang cara mengingatkan kita yang salah. Maka karena itu dalam mengingatkan sahabat, perhatikan beberapa waktu yang saya sampaikan. Satu, lakukan di tempat yang benar. Jangan mempermalukan dia. Yang kedua, lakukan secara personal. Yang ketiga, pilihlah kata yang baik. Yang keempat, pilihlah intonasi yang baik. Kemudian yang kelima, pilihlah waktu yang tepat. Imam Syafi'i mengatakan, jika kau nasihati aku dalam keramaian, sungguh engkau telah mempermalukan diriku. Jika kau nasihati aku dalam kesendirian, sungguh engkau telah mencintai diriku. Maka lakukanlah dengan hal-hal tadi. Ya, sekali lagi saya ingin katakan, sahabat baik bukan sahabat yang membiarkan saudaranya masuk neraka. Tetapi sahabat baik adalah sahabat yang menginginkan sahabatnya bersama ke dalam surganya Allah. Karena itu dalam persahabatan ini kita ada kajian subuh. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak bisa menasehati sendiri, maka mintalah kepada Ustadz dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya rahasia dan nanti Ustadznya memberi nasihat. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Ustadz. Banyak pelajaran yang kami terima. Tinggal mengamalkannya saja ini. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Sama ya. teman-teman semua. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.